Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Abdillah Muhammad, Stambuk F551-18023. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari Distributed Denial of Service atau biasa disingkat DDoS. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server sistem atau jaringan. DDoS memiliki serangan yang sangat populer oleh hacker. DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat DNS server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dengan user lain. Konsep DDoS biasa dibagi menjadi 3 tipe penggunaan, yaitu request flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan dengan banyak request. Yang kedua, traffic flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyaknya data. Yang ketiga, menggunakan sistem konfigurasi atau bahkan merusak komponen dan server. Sekarang saya akan mendemonstrasikan melakukan DDoS. Untuk demonstrasi ini akan saya lakukan di Ubuntu versi 18.04. Kemudian untuk melihat aksi dari DDoS itu, saya akan menggunakan paket sniffer Ethernet. Nah, untuk di paket sniffer Ethernet ini kita perlu mengetahui interface mana yang akan dilakukan paket sniffing. Untuk itu kita bisa menggunakan ifconfig untuk melihat interface mana. Pada komputer ini saya memiliki dua interface internet, yaitu Ethernet dan wireless. Tetapi karena saya hanya akan menyerang secara localhost, maka saya akan membaca dari interface LO. Kita tekan capture interface, kemudian LO. Nah, setelah itu kita perlu mendownload script DDoS kita. Saya akan menggunakan script Hammer yang bisa didownload dari GitHub. Untuk itu saya akan menggunakan perintah git clone untuk mendownload file-filenya. Linknya bisa dicari sendiri di Google. Nah, kemudian isi dari folder Hammer bisa kita lihat berisi 3 file, yaitu ada Hammer P, header slash, dan readme. Script kita merupakan Hammer P. Tapi saat kita baru download, bisa kita lihat bahwa file belum bisa dieksekut. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan chmod untuk bisa membuat file ini bisa dieksekut. Setelah kita melakukan itu, kita sekarang bisa cek lagi bahwa sekarang dia telah memiliki permission untuk dieksekut. Jadi untuk execute-nya kita perlu mengetik Hammer P, kemudian dia memiliki parameter S untuk servernya, yaitu di sini kita cukup masukkan localhost. Nah, kita sekarang bisa tekan enter dan menunggu script mulai berjalan. Bisa dilihat di Ethernet bahwa sekarang dia telah menjadi merah. Kalau kita melihat di sebelah kiri, bisa kita lihat bahwa merah merupakan kode untuk protokol HTTP. Kembali ke script kita bisa menggunakan Ctrl+C untuk menghentikannya. Script Hammer P ini juga bisa memiliki parameter lain yang bisa kita lihat menggunakan -h. Dari situ bisa kita lihat bahwa kita juga bisa memilih port mana yang akan diserang dan nilai turbonya. Ya, cukup sekian untuk demonstrasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, Stambuk F551-18029. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari DDoS, yaitu 1. Bisa menyerang website apapun, baik itu personal website, website sekolah, e-commerce, online shop, hingga website level enterprise sekalipun. Nah, jadi karena metode DDoS ini sangat sederhana, dia bisa menyerang website apapun itu, baik itu website personal atau pribadi, sampai website besar sekalipun. Yang kedua, merupakan teknik penyerangan pada sistem yang sangat populer digunakan karena mempunyai konsep yang sederhana. Nah, jadi metode DDoS ini sangat sederhana. Dia hanya membanjiri jaringan atau server dengan lalu lintas data untuk membuat sistem kewalahan dan mengganggu kemampuannya beroperasi. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan.
Yang ketiga, dapat menguras habis sumber daya dari target, seperti bandwidth atau disk space. Jadi, metode DDoS ini dapat menghabiskan sumber daya dari suatu website, sehingga website tersebut tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat, menggunakan banyak host sekaligus untuk menyerang satu server, sehingga dapat mengakibatkan server tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, perbedaan DDoS dengan DDoS adalah DDoS menggunakan banyak host sekaligus untuk menyerang satu server, sehingga dapat mengakibatkan server tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian, yang kelima, dapat membanjiri traffic dengan banyak data, sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke dalam sistem. Nah, karena sumber daya dari website tersebut habis, akibatnya kita tidak bisa mengakses ke dalam website tersebut. Kemudian yang keenam, dapat membuat kerugian yang sangat besar, meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Jadi, metode DDoS ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat banyak. Salah satu contohnya adalah website GitHub yang pernah diserang menggunakan metode DDoS. Meskipun GitHub tidak bisa diakses hanya dalam waktu yang singkat, akan tetapi kerugian yang mereka alami itu sangat banyak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelemahan DDoS. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyerang sebuah website yang memiliki keamanan yang lebih tinggi. Yang kedua, suatu website yang menggunakan CDN seperti Flocker, maka target dapat mengurangi traffic UDP-nya sebelum serangan tersebut sampai ke target. Hal ini dilakukan karena Cloudflare menyebarkan traffic web di banyak pusat data yang memiliki kapasitas cukup untuk menangani serangan UDP flow dari berbagai jenis data.